Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana hari ini puasa? Alhamdulillah puasa. Oh ya, alhamdulillah. Oh iya, perkenalkan saya Rifka Wanda Alfi dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi YIN Pekalongan. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Mbak Ninda untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah psikologi klinis. Dan proses wawancaranya itu dilaksanakan kurang lebih selama 20 menit ya Mbak. Iya, oke. Terus dalam wawancara ini juga apa yang sudah Mbak Ninda katakan atau informasi yang sudah saya dapat dari Mbak Ninda itu tidak akan saya sebar kemanapun karena ini bersifat rahasia ya Mbak. Dan wawancara ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sih penyesuaian diri kita terhadap masa pandemi ini. Apakah Mbak Ninda bersedia untuk saya wawancarai? Bersedia. Oh, terima kasih Mbak. Mbak sekarang kuliah atau di mana? Iya, kuliah Semester berapa? semester 10. Berarti lagi proses skripsi. Iya, betul. Skripsinya lancar Mbak? Alhamdulillah untuk saat ini ya lancar. Alhamdulillah, semoga sukses terus ya Mbak. Amin, makasih. Oh iya, sekarang kan kita tahu ya Indonesia itu sedang dijajah dengan COVID-19 dan efeknya juga sangat banyak sekali ya, terutama dalam ekonomi itu sangat anjlok, terusan dalam pendidikan juga itu berpengaruh. Dan bagaimana sih cara kita agar bisa menyesuaikan, ini akan kita bahas bersama Mbak Ninda ya. Oke. Langsung saja, apa sih yang Mbak ketahui tentang pembelajaran online ini? Pembelajaran online menurut aku ya. Ya menurut aku ada senangnya, ada enggaknya ya. Ya senangnya tuh karena sekarang lebih simpel aja gitu, enak gitu dan nggak sebegitu ribet gitu. Tapi sedihnya itu ya karena kita hanya di lingkungan itu saja gitu, jadi kita nggak punya wawasan yang lebih luas kayak gitu kan. Udah gitu kalau online kan kayak keterbatasan gitu, kayak jaringan kadang susah gitu, harus punya kuota terus. Apalagi kan kita mahasiswa ya, kadang kalau masalah kuota tuh kayak suka eman-eman gitu. Tapi ya syukur sih, alhamdulillahnya dapat bantuan juga dari kampus kayak gitu. Terus juga bisa berkumpul sama keluarga juga ya Mbak? Benar-benar lebih senangnya kayak bisa berkumpul sama keluarga, ya bisa menghabiskan waktu lah di rumah, ya yang dulunya merantau sekarang bisa ketemu. Iya. Apakah Mbak kangen sama teman-teman Mbak yang di kampus selama belajar online ini? Ya jelas kangen banget dong, soalnya kan udah sering bareng-bareng gitu. Apalagi sering ya kayak gitulah, suka saling bertukar pikiran gitu sama temen gitu. Kalau sekarang serba sendiri gitu, jadi susah gitu karena online gitu, jadi kita kurang berbaur gitu sama teman-teman gitu. Jadi tuh maksudnya kalau belajar secara tatap muka itu wawasannya tuh lebih luas gitu. Iya, ya soalnya kan kita kayak mempunyai kayak nggak hanya kita di kelas doang gitu, dari pelajaran di luar juga kita tuh udah bisa jadi pembelajaran kita kayak gitu. Cuman kan kalau online kayak gini tuh kayak ya hanya itu aja gitu, kayak ya udahlah kayak gitu. Dan ini pertanyaan selanjutnya ya Mbak, apa perubahan yang paling besar yang Mbak rasakan selama COVID-19 ini? Perubahan dalam maksud Pembelajaran. ya perubahannya itu kayak lebih apa ya, bisa dibilang agak malas sedikit sih ya. Soalnya kayak lebih ketergantungan gitu, apalagi sekarang online ya, dosen juga belum tentu tahu gitu kita ngapain gitu kan gitu. Dan lebih santai bisa dibilang kayak gitu. Bisa lah kalian kita online cuman ya kayak nggak mandi juga nggak apa-apa kayak kali gitu ya. Soalnya kalau kita online ketemu langsung gitu kan kita harus ya rapi gitu. Kalau online kayak gini kan cuma pakai jilbab aja lah gitu, nggak perlu make up dan maksudnya nggak perlu dandan gitu. Kalau langsung kayak gitu kan harus rapi, dandan kayak gitu. Jadi tuh mungkin kalau pembelajaran online mempersiapkan kayak laptop, alat tulis. Nah kalau pembelajaran tatap muka itu kayak lebih banyak gitu persiapannya. Terus juga kalau misalkan kita nggak mandi ya nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan gitu kan. Karena jarang yang on cam gitu ya Mbak. Menurut Mbak bagaimana sih cara mengatasi rasa malas itu selama pembelajaran daring? Cara mengatasinya itu ya lebih bagusnya sih kalau menurut aku ya,
kalau udah ada pembelajaran, misalnya ada jam kelas di jam 7 misalnya ya, kalau bisa sebelum jam 7 tuh udah prepare gitu. Jadinya kita nggak bakal males gitu. Laptop tuh sudah di depan kita gitu, jadinya kan nggak ada alasan buat kita malas gitu. Berarti harus bangun lebih pagi, karena itu juga mempengaruhi ya Mbak sebenarnya. Kalau kita bisa bangun siang, ya Allah aku udah belum mandi gitu kan. Bener banget, jadi kan kita kayak nggak gugup gitu kan. Kalau ini kan karena ini aku udah ada tanggung jawab nih jam segini, berarti aku harus kayak gitu. Oh iya, menurut Mbak bagaimana sih cara mengatasi agar kita tetap tenang dalam menghadapi COVID-19 ini? Ya sih, sebenarnya emang kita harus tetap tenang gitu. Yang penting kita menerapkan protokol kesehatan aja gitu. Dan kita jangan terlalu dibawa jangan terlalu dibawa takut gitu. Ya memang kita yakin sih emang pandemi di saat ini corona tuh lagi emang ada gitu. Cuman ya kita juga harus selalu positif gitu sama diri kita, sama pikiran kita semuanya gitu. Jadi ya yang penting kita melakukan protokol kesehatan aja gitu, kayak cuci tangan, pakai hand sanitizer, selalu pakai masker kayak gitu sih. Ini pertanyaan terakhir ya Mbak. Menurut Mbak apa sih yang menjadi motivasi Mbak sampai bertahan hingga saat ini? Motivasi bertahan untuk saat ini, lakukanlah apa yang kamu lakukan selagi bisa. Itu sih kalau menurut aku, soalnya belum tentu kan kalau kita nggak bisa, ya nggak mungkin. Selagi kita bisa, maka harus enggak ya, gitu kan. Kayak gitu. Terus juga ada tanggung jawab ya Mbak ya. Benar-benar kayak gitu. Tanggung jawabnya kita udah belajar, ya udah kita belajar gitu kan. Benar. Makanya ya jangan apa sih namanya, menyanyiakan waktu lah kayak gitu. Selagi kita emang bisa, ya udah lakuin aja gitu. Proses wawancara ini akan saya tutup Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Kurang lebihnya mohon maaf ya Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.